lagi ditarik meskipun si pemberi hibah sudah meninggal dunia. Itu ya. Jadi dalam pasal 1666 itu menjadi dasarnya. Sementara kalau kita pelajari sendiri, kita lihat sendiri, kita tunduk kepada kompilasi hukum Islam, itu ada juga penegasannya ya. Itu di pasal 212 itu kompilasi hukum Islam itu tidak bisa. Jadi orang misalnya kayak begini, ini kan saya sudah buka aturannya kompilasi hukum Islam. Jadi orang kalau misalnya mau lihat itu bisa lihat di pasal 212 itu bahwa tidak bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kembali lagi bersama dengan saya, Busman Rasid, di channel ini, di channel yang berbagi ilmu, berbagi inspirasi, dan berbagi cerita. Hari ini kita akan berbagi ilmu tentang hukum. Nah, di samping saya sudah ada dokter cantik. Beliau juga merupakan dosen di Universitas Tomakaka Mamuju. Siap. Dan kita akan mengupas tentang hukum perdata, itu berkaitan dengan hibah tanah. Tapi sebelumnya saya menyapa dulu Ibu cantik kita ini. Apa kabar Bunda hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Aktivitas selama pandemi ini apa-apa saja ini? Ya, masih sekaitan dengan mengajar tentunya. Ya. Mengajar kadang offline, kadang juga online. Sekali-kali ada pendampingan perkara meskipun sifatnya masih non litigasi. Ada berapa? Ada termasuk kasus tanah dan ada juga terkait dengan perceraian. Ya, itu aktivitas selama pandemi ini sambil mengajar tentunya. Ya, dan selain Ibu Dokter ini merupakan dosen dan juga beliau adalah pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Real Adjudikasi. Beliau adalah direkturnya, dan teman-teman semua masyarakat Sulawesi Barat dan Indonesia pada umumnya, bagi yang ingin mendapatkan layanan bantuan hukum itu bisa menghubungi beliau di bawah ada yang tampil di layar kaca teman-teman, link Facebook dan Instagram bisa bertanya langsung di situ dan bisa dijabri. Baik Bunda, kita akan bertanya berkaitan dengan perdata, ilmu perdata, terkait dengan bagaimana kemudian ketika jadi kasusnya seperti ini, bagaimana kemudian ketika ada masyarakat yang telah menghibahkan tanahnya, semisal itu ke kebutuhan publik, dan kemudian seketika tanah itu sudah diurus pemerintah, terbit sertifikat dan lain-lain, di suatu hari kemudian masyarakat ini ingin mengambil alih kembali tanah itu. Apakah dari sudut pandangan hukum itu, apakah itu bisa dikuasai kembali si pemilik pertama atau seperti apa? Silakan Bunda. Terima kasih. Sepanjang pengetahuan saya selama bergelut di bidang hukum, sebenarnya berapa hal yang harus diperhatikan dulu. Yang terutama itu siapa sebenarnya pemberi akta hibah ini. Ya. Yang pertama itu kita harus paham apakah dia artinya sudah cukup umur ketika dia memberikan menghibahkan hartanya itu kepada orang lain atau kepada anaknya atau kepada lembaga, lembaga misalnya, atau dalam hal ini untuk kepentingan publik ya. Jadi dia harus, artinya dia memang dulu harus ditahu apakah dia cukup umur, terutama itu. Kalau dalam perdata sendiri itu dikatakan dewasa. Menurut hukum perdata itu adalah harus mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah. Kayak gitu. Jadi ketika dia memberikan hibah itu kepada orang atau lembaga sementara dia masih di bawah umur, berarti artinya itu dapat dibatalkan karena dia dianggap belum mampu untuk melakukan melakukan tindakan hukum seperti itu ya, untuk berbuat sendiri. Terus sekaitan dengan ini lagi terkait dengan akta hibahnya sendiri, apakah itu bisa misalnya
ditarik kembali ketika seseorang misalnya merasa bahwa kenapa ya dulu saya berikan harta saya atau tanah saya kepada orang tersebut. Itu mungkin ada keinginan atau mungkin dorongan dari pihak lain yang memprovokasi supaya mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan ini. Itu secara, apakah kita mau pakai, kita lihat dulu, kita mau pakai dasarnya dulu, apakah kita pakai kompilasi hukum Islam atau mau pakai hukum perdata atau kitab undang-undang hukum perdata. Ya, sebagai orang ini kita kan orang Indonesia tentu tunduk pada kitab undang-undang hukum perdata atau biasa dikenal dengan Burgerlijk Wetboek. Ya, kita harus tunduk kemana. Jadi kita punya pilihan, apa mau tunduk di KUH Perdata atau memang sebagai orang Islam kita juga bisa tunduk ke kompilasi hukum Islam. Nah, dalam KUH Perdata sendiri itu kita harus perhatikan dulu pasalnya, bahwa orang itu yang sudah memberikan hibah, apakah itu kepada lembaga atau kepada anaknya sendiri dalam keadaan misalnya kalau terhadap anak itu sebenarnya bisa ditarik kembali, tapi kepada lembaga itu tidak bisa. Berdasarkan pasal 1666 itu, pemberi hibah itu tidak bisa menarik kembali apa yang telah dihibahkan. Apapun alasannya, karena itu sah, apalagi kalau sudah dibuatkan akta notaris. Kecuali misalnya kalau baru sebatas diucapkan, itu kan belum ada bukti. Bilang begini, saya mau hibahkan tanah saya kepada Anda. Tapi maksudnya karena ada suatu proses dan lain sebagainya hingga lambatlah misalnya untuk membuatkan sebuah akta, itu ada kemungkinan lain yang bisa muncul karena tidak timbul akta notaris. Tapi ketika sudah muncul akta notaris, sudah ada akta notaris, berarti sudah bisa lagi ditarik meskipun si pemberi hibah sudah meninggal dunia. Itu ya. Jadi dalam pasal 1666 itu menjadi dasarnya. Sementara kalau kita pelajari sendiri, kita lihat sendiri, kita tunduk kepada kompilasi hukum Islam, itu ada juga penegasannya ya. Itu di pasal 212 itu kompilasi hukum Islam itu tidak bisa. Jadi orang misalnya kayak begini, ini kan saya sudah buka aturannya kompilasi hukum Islam. Jadi orang kalau misalnya mau lihat itu bisa lihat di pasal 212 itu bahwa tidak bisa kecuali terhadap anak. Bagaimana kemudian ketika si pemilik tanah ini menganggap bahwa orang tua saya tidak pernah menghibahkan. Nah, terus lantas pemerintah membuat sertifikat ini kan tidak melampirkan akta hibah. Apakah itu bisa digugat atau? Tentu kan ada saksi. Orang yang menghibahkan itu jangan lupa di samping cukup umur itu, dan dalam hukum itu ada memang dibilang saksi. Bukan saksi kalau bukan dua, artinya ya harus ada saksi memang, dan tentunya ada akta notaris, dibuat perjanjian di bawah notaris itu, di hadapan notaris. Ya itu ini. Tapi kalau misalnya dibilang tidak ada bukti-bukti, ya tentunya kan ada saksi lagi yang yang bisa dihadirkan. Kira-kira apa yang mendasari misalnya tidak boleh serta-merta karena kita merasa ahli waris ini terus serta-merta kita membatalkan hibah yang sudah diberikan orang tua kepada suatu lembaga. Kecuali ada kecualinya, itu dalam pasal 213 kompilasi hukum Islam. Kecuali misalnya kalau si orang tua pada saat ingin menghibahkan hartanya itu, beliau itu dalam keadaan artinya sudah sakit parah. Kalau misalnya kita tidak tahu yang namanya ajal, kita tidak bisa menentukan apakah orang ini mau meninggal atau akan diberikan kesehatan kembali, kesembuhan kembali oleh Allah. Tapi pada saat itu misalnya terjadi dalam kondisi yang sakit atau sudah dalam kondisi umur yang sudah lanjut, ya harus disaksikan oleh ahli warisnya. Karena kenapa? Itu menghindari hal seperti itu tadi. Ada kemudian yang klaim bahwa tidak pernah dihibahkan, padahal jelas-jelas ada bukti, dan itu ada dasar hukumnya. Artinya kita bicara itu, kalau hukum itu ya kita tidak boleh bicara sesuatu itu tanpa ada alas hukumnya, ada dasarnya, apa yang melegitimasi kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Artinya saya berbicara begini ya lebih kepada memberikan pencerahan, semoga tidak muncul hal-hal yang sifatnya bisa memprovokasi orang lain untuk melakukan
melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya itu akan merugikan dirinya sendiri. Baik, terima kasih. Ini atas pencerahan. Apa menjadi kesimpulan pada kesempatan kali ini? Pada dasarnya bahwa tanah atau apapun itu yang sudah dihibahkan itu tidak bisa ditarik kembali kalau peruntukannya itu untuk publik, kecuali peruntukannya pada anak semisal atau keponakan atau di dalam lingkup keluarga itu sendiri. Artinya begini, setiap orang tentunya tadi pertama itu harus dulu cukup umur dan harus milik harta sendiri. Jadi ada unsur-unsur yang dipertimbangkan, apakah itu layak memberikan pada saat itu layak memberikan suatu menghibahkan sesuatu atau belum. Iya. Pertama itu harus cukup umur dulu. Cukup umur, kemudian harta itu adalah harta miliknya sendiri, bukan orang lain. Dan dalam keadaan sadar, tentunya ya, tidak ada paksaan tentunya, tidak ada paksaan, dan itu ya harus menghadirkan saksi. Terus apabila misalnya ada perbedaan antara hibah dengan waris, misalnya kalau hibah anak kepada orang tua, pemberian anak kepada orang tua bisa dalam bentuk hibah dan itu bisa ditarik kembali dengan alasan-alasan tertentu yang tentunya apapun dasarnya ini adalah hak orang tua. Namun perbedaannya dengan waris, pemberian orang tua juga, cuman kalau waris itu bekerja setelah si pemberi warisan itu meninggal. Itu yang menjadi kesimpulannya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bunda atas kesempatan dan pencerahannya. Sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat yang menyaksikan video ini, silakan kalau ingin melakukan konsultasi hukum bisa menghubungi beliau atau menghubungi saya juga di nomor yang ada di bawah sini, yang ada di layar teman-teman, di halaman Facebook dan di deskripsi video ini Anda bisa melihat di situ ada alamat akun beliau. Dan sekian dan terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.